Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Tami. Hari ini saya akan menjadi moderator kelas 9A. Sebelum perdebatan dimulai, ada peraturan yang saya harus sampaikan. Peraturan pertama, masing-masing kelompok diberikan waktu selama 3 menit untuk berdiskusi. Peraturan kedua, dilarang berkata kasar saat berdebat. Peraturan ketiga, peserta tidak dibolehkan membawa handphone. Peraturan keempat, tidak boleh melakukan kekerasan fisik maupun verbal. Silakan untuk tim afirmasi memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rizky Apriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Adi Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Nugraha. Saya Rizky Tolani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakti Prasetyo. Selanjutnya untuk tim oposisi, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faril selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mukita selaku pembicara kedua dari tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinandar Priyatmojo sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kamalia Falila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Destia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirani Sakira Mubari. Untuk tim oposisi, saya akan memulai perdebatan tentang dampak penggunaan handphone pada siswa SMP pasca COVID-19 dari tim afirmasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Rizky Apriani selaku pembicara satu dari tim Pro. Seperti yang mosinya dari tim kami setuju bahwa mosinya dampak penggunaan handphone pada siswa SMP pasca COVID-19 seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya medsos kita dapat berkomunikasi dengan mudah dengan teman-teman kita yang di Pulau Jawa maupun yang di luar Pulau Jawa. Karena itu adalah suatu hal yang efektif menurut saya. Karena untuk kita mendapatkan pertemanan di dalam medsos sehingga kita tidak hanya berteman dalam lingkup kecil dan akan berada di ruang lingkup internasional. Yang kedua, semenjak pandemi banyak melahirkan kreator-kreator yang kreatif. Fakta yang dapat kita ambil yang pertama itu seperti contohnya aplikasi TikTok. Itu kan banyak siswa-siswa dari yang kecil mereka mengeluarkan kreativitas mereka lewat aplikasi itu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk tim oposisi, silakan. Saya Muhammad Fadil dengan Yamsa dari tim oposisi. Saya tidak setuju dampak penggunaan HP pada siswa. Seperti kita ketahui, setelah beberapa tahun kita dilanda COVID-19, sepertinya kita sudah terbiasa dengan handphone dan kita mengerjakan tugas, mengirim tugas menggunakan handphone. Dan pada saat ini pemerintah sudah memperbolehkan kita bertatap muka. Banyak sekali dampak negatif dari handphone yang mempengaruhi siswa. Oke, masih dari tim oposisi. Selanjutnya silakan tim afirmasi. Tetapi banyak manfaat yang kita dapati dalam menggunakan handphone pada saat COVID-19 bermulai. Yang pertama, kita mendapatkan informasi dengan cepat, mudah, akan tetapi tidak sesuai dengan informasi yang ada. Dan kedua, informasi yang kita berikan kepada seluruh
masyarakat yang ada di Indonesia beralur cepat dan tersebar kemana-mana dengan sangat cepat. Yang ketiga, dengan menggunakan handphone kita bisa searching atau belajar dengan secara online di rumah. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk tim oposisi, silakan. Baik, terima kasih. Untuk tanggapan dari tim afirmasi, saya kurang setuju karena dampak penggunaan HP pada siswa SMP itu lebih banyak pada sisi negatifnya, yaitu salah satunya kesehatan mata mulai menurun karena seringnya menatap handphone. Dua, selalu tergantung pada jawaban website Google daripada membaca buku yang telah diberikan oleh sekolah. Tiga, terlalu sering bermain game sehingga lupa akan tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Empat, ada saat kita mencari tambahan materi belajar di website Google, itu terdapat iklan-iklan yang tidak senonoh untuk dilihat para remaja dan siswa-siswi. Jika kita membawa handphone ke sekolah, bisa saja kita memainkan HP secara diam-diam di saat guru sedang menerangkan. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk dari tim oposisi. Silakan tim afirmasi, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurjaya. Dengan menggunakan handphone akan membantu siswa yang akan menambah semangat siswa dengan menambah wawasan yang tidak mengerti. Saya tegaskan kembali penggunaan handphone itu juga yang pertama meningkatkan pengetahuan untuk membantu murid-murid mendapatkan informasi di berbagai mata pelajaran dengan sangat mudah. Kedua, meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Meningkatkan kenyamanan dalam belajar dan dapat belajar merasa lebih nyaman. Penggunaan handphone saat belajar ketimbang harus menghubungkan banyak waktu untuk mereka mencari sumber informasi yang mereka perlukan. Ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Banyak aplikasi yang dapat membantu mereka untuk lebih terorganisir dalam mengatur waktu mereka dalam belajar. Terima kasih untuk tim afirmasi. Selanjutnya untuk tim oposisi, silakan. Pengertian argumen mengapa dampak HP lebih banyak sisi negatifnya daripada positif. Setelah beberapa tahun kita dilanda virus COVID-19 dan kita melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing untuk bersekolah, pastinya kita sudah terbiasa untuk apa-apa menggunakan handphone. Bahkan saat virus COVID melanda, merajalela, kita mengerjakan dan mengirim tugas melalui aplikasi handphone. Dan sekarang saat virus sudah mulai mereda dan Menteri Pendidikan sudah mulai memperbolehkan kita untuk membuka. Karena kita sudah terbiasa melakukan kegiatan yang bercampur tangan dengan handphone, seringkali kita melihat banyaknya dampak negatif yang dapat mempengaruhi siswa atau siswi. Mungkin contoh, dan contohnya adalah tentang ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinang Darul Priatmojo selaku pelaku pembicara ketiga dari tim oposisi ingin menyanggah mosi yang disampaikan oleh tim afirmasi. Yang pertama, saya tidak setuju bahwa materi bisa dicari dengan mudah di Google. Karena saat melaksanakan tugas dan mencari materi di Google, rata-rata siswa hanya menjawab apa yang ada di internet tersebut Google, tidak memikirkan apa yang seharusnya jadi jawaban sebenarnya. Maksudnya bahwa para murid itu tidak mau berpikir sendiri, yang pertama, dan hanya terlalu menggunakan internet atau Google. Dan yang kedua, bahwa tadi tim afirmasi mengatakan bahwa penggunaan handphone bisa untuk membangkitkan kreativitas para murid yang menggunakan aplikasi-aplikasi seperti TikTok dan lainnya. Itu menurut saya di luar konteks karena ini dampak penggunaan HP pada murid SMP di sekolah. Bahwa di sekolah itu memang seharusnya belajar dan itu cukup melalui buku, dan penggunaan HP pun hanya untuk sementara untuk membantu mencari materi saja. Dan untuk penggunaan dampak HP di sekolah SMP, terkadang memang ada murid bandel
malah memainkan game atau malah membuka medsos saat guru sedang menerangkan pelajaran atau materi. Dan itulah alasan kenapa menurut saya penggunaan HP di sekolah itu sangat tidak boleh dilakukan, alias hanya ketika diizinkan oleh guru saja atau sepenuhnya saja. Sekian tambahan dari saya. Baik, terima kasih untuk tim oposisi. Silakan tim afirmasi menanggapi. Baik, terima kasih. Saya ingin menyanggah tadi yang dikatakan oleh tim oposisi bahwa siswa itu melihat internet itu tidak berpikir, tidak secara berpikir diri dia sendiri. Seperti faktanya yang kita lihat pada 2 tahun yang lalu itu kan kita pandemi, terus kita sekolah kita belajar di rumah, dan banyak juga guru-guru yang menggunakan handphone atau yang menggunakan medsos itu sebagai sarana pendidikan. Bisa juga jadi materi-materi selama kita COVID itu kan kita lewat medsos. Jadi banyak juga guru-guru yang faktanya tuh menggunakan medsos untuk sarana pendidikan. Dan hal yang kedua, menurut saya dampak positifnya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti yang tadi saya bicarakan itu manfaatnya. Jadi diri kita tuh mempunyai kita mengekspresikan diri kita, bakat kita di-share menggunakan medsos. Dan yang ketiga, misalkan dampak, tidak semua medsos itu mempunyai dampak negatif. Dampak positifnya juga bisa kita ambil banyak hal. Seperti ibaratnya gini, anak yang dikasih pisau, yang diberi pisau, terus kita bekali, dia suruh memotong buah, itu kan seperti dampak positif. Jadi menurut saya penggunaan handphone juga termasuk tergantung si penggunanya, dia ini mau digunakan untuk apa. Tapi menurut saya itu banyak juga dampak-dampak positifnya, dan tidak semua penggunaan handphone itu menghasilkan dampak negatif. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk tim oposisi, silakan. Bisa ditanggapi. Saya tidak baru sebagai selaku pembicara dari tim oposisi menyampaikan sesuatu. Yang pertama, kalau kejadian 2 tahun lalu itu memang kita menggunakan handphone untuk belajar dan mengambil materi dari Google, serta mengambil tugas dan pokoknya untuk belajar memang menggunakan HP. Tapi untuk kalau menanggapi analogi tadi pisau dan buah itu, ya ibaratnya kan tadi bilangnya kalau anak diberikan pisau itu kan diajarkan untuk memotong buah, kan? Ya positifnya. Nah, tapi menurut saya sendiri di sekolah ini dengan ada handphone, alih-alih anaknya itu bisa dididik untuk menggunakan pisau untuk memotong buah, bukannya memotong buah malah melukai diri mereka sendiri. Maksudnya dengan melukai diri mereka sendiri adalah mereka menggunakan pisaunya dengan baik, justru malah menggunakannya melukai diri mereka sendiri itu. Jadi mereka seharusnya menggunakan handphone itu untuk belajar dan untuk hal yang positif, membangun kreativitas mereka sendiri, namun malah menggunakannya untuk hal negatif lainnya, seperti bermain game saat guru sedang menerangkan pelajaran diam-diam, serta malah membuka bahkan situs-situs yang seharusnya tidak kita buka, atau pokoknya situs-situs porno dan sebagainya. Jadi menurut saya penggunaan HP di sekolah pasca COVID-19 ini seharusnya tidak diperlukan lagi, atau kalau perlu memerlukan izin dari dulu atau sepenuhnya saja. Jadi saya kurang setuju dengan dampak penggunaan HP di area sekitar sekolah dan buat SMP. Jadi yang sangat dari saya ini. Baik, terima kasih untuk tim oposisi. Selanjutnya untuk tim afirmasi, silakan. Pada tim afirmasi segera menjawab. Oke, untuk waktu diskusi sisa 2 menit untuk tim afirmasi segera secepatnya untuk menjawab. Nah, untuk sisa waktu diskusi 1 menit lagi. Baik, saya tadi akan menanggapi yang tadi disampaikan oleh tim oposisi.
didasari dengan dua hal. Yang pertama, berbicara masalah tidak dibutuhkan handphone di sekolah ini lagi, kami menanggapi bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kita sendiri pasti menggunakan handphone atau sosmed, dan justru seakan-akan kalau kita membicarakan kita tidak butuh handphone lagi di sekolah ini, itu seakan-akan kita membicarakan bahwa kita ini anti media sosial. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkembangan media sosial tentunya kita sebagai remaja semua di sini pasti menggunakan handphone atau menggunakan media sosial untuk mencari pendidikan lagi yang lebih luas. Mungkin ada tambahan sedikit dari rekan saya. Dan saya Dikade Ramadhani akan membahas dengan adanya handphone kita mampu beradaptasi. Media sosial dapat membantu pelajaran untuk mengatasi zaman digital seperti sekarang ini. Dengan adanya media sosial, pelajaran dapat berkomunikasi dengan orang lain sehingga mereka akan mempunyai wawasan dan pengetahuan luas. Terima kasih sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk informasi. Selanjutnya, baik, untuk waktu diskusi sisa 1 menit. Perkenalkan, saya Sinan Saladi sebagai pelaku pembicara dari tim oposisi. Sebenarnya kami tidak menegaskan bahwa kami itu anti media sosial atau semacamnya. Kami cuma ingin menyampaikan bahwa di sekolah itu merupakan tempat yang belajar, dan sebenarnya belajar itu pun tidak harus selalu memerlukan HP, apalagi jika ingin kita bisa belajar melalui buku serta sebagainya yang ada di perpustakaan, serta mendapat bacaan dari tempat-tempat lain, buku dan sebagainya. Namun memang tidak bisa dipungkiri ya, penggunaan HP itu adalah positifnya, tapi kalau menurut saya sendiri ini bahwa penggunaan media sosial di sekolah itu sepertinya tidak terlalu dibutuhkan. Itu yang pertama, karena tujuan kita di sini adalah belajar, dan itu bisa didapat dari buku yang ada di perpustakaan serta tempat-tempat lain. Jadi sekali lagi kami di sini menegaskan bahwa kami bukannya anti media sosial atau semacamnya, karena memang menurut kami juga penggunaan HP gak sedikit diperlukan di sekolah. Itu saja sanggahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih untuk tim oposisi. Selanjutnya untuk tim afirmasi. Saya Dikade Ramadhani menanggapi pendapat tim oposisi yang tadi. Apa yang dibicarakan oleh tim oposisi tadi sepertinya kurang berkesan, karena masa siswa tidak terlalu membutuhkan handphone, karena handphone sangat dibutuhkan oleh siswa. Yang pertama alasannya karena rumah jauh ataupun seperti tidak ada kendaraan secara mendadak. Kita bisa memakai teknologi zaman sekarang seperti Grab, Gojek ataupun yang lainnya. Dan yang kedua informasi yang didapat dalam kelas itu sampai sangat penting. Apabila guru tidak datang secara mendadak, informasi secara mendadak, dan tiba-tiba guru yang akan sakit. Dan yang ketiga, handphone sangat penting apabila kita lupa membawa barang-barang apa yang harus kita bawa sekarang ini. Kita bisa meminta tolong kepada orang tua yang di rumah atau keluarga yang di rumah untuk membawa ke sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk tim oposisi dipersilakan untuk menanggapi tim afirmasi. Ya, silakan. Dah. Untuk sisa waktu diskusi sisa 1 menit. Yang pertama, jika ada orang yang sakit di kelas kita atau teman kita yang sakit, itu bisa menggunakan HP wali kelas atau yang lainnya, atau HP guru lainnya. Dan yang kedua, jika barang ketinggalan itu salah sendiri, kayak dicek dari awal, atau bisa menghubungi orang tua untuk membawakan barang tersebut melalui HP wali kelas. Dan yang ketiga, jika guru itu sakit, Kita bisa bertanya kepada guru lainnya untuk menanyakan kabar dia, bisa tentang guru yang sakit. atau guru yang sakit tersebut bisa mengabarkan tentang kesehatannya itu kepada guru lainnya untuk disampaikan kepada kelas atau kelas yang guru yang sakit.
Sekian, terima kasih dari saya. Posisi selanjutnya untuk tim. Baik, terima kasih untuk tim posisi. Selanjutnya untuk tim afirmasi menanggapi untuk terakhir kalinya. Tapi untuk yang barang ketinggalan tadi, menurut saya salah sendiri juga kan itu kan merupakan tanggung jawab juga kan. Cuman kita juga membawa handphone di sini itu bukan untuk semua siswa. Faktanya aturan yang berlaku di sekolah ini yaitu untuk KM dan mungkin untuk wakil KM. Mungkin teman saya akan menambahkan sedikit. Dan seperti jawaban tim oposisi yang tadi yang mengatakan salah sendiri, akan tetapi jika tugas itu sangat penting bagaimana? Akan tetapi masih membutuhkan handphone. Ya, misalkan begini, tugasnya sekarang sudah dikumpulkan dan tadi menjawabkan itu salah sendiri. Handphone sangat dibutuhkan di kelas ini. Sudah diberi aturan, hanya KM dan WKM yang membawa handphone, ya kan? Dan untuk penginformasian untuk wali kelas sendiri, tidak mungkin kan kita tidak sopan kan kalau kita langsung menjawab ke WKM, ke wali kelas untuk minta tolong kepada orang tua ngechat seperti itu. Makanya dia itu disiapkan, dia ketinggalan. Kalau ketinggalan ya salahnya gimana dong? Apapun alasannya, yang namanya ketinggalan, namanya lupa tidak bisa diulang kali, ya kan? Tapi kita bisa dia nggak lupa. Tapi perlengkapan yang sudah disiapkan, walaupun lupa ataupun alasan apapun, tidak terbawa tetap saja tidak terbawa. Tidak ada alasan apapun. Kalau itu ya tanggung jawab, gimana dia itu bukan salah sendiri. Ya tanggung jawab kesalahannya. Atau kita bisa meminta izin kepada guru atau wali kelas yang misalnya tugas kita kan ketinggalan dan harusnya dikumpulkan juga namun ketinggalan. Ada beberapa opsi atau pilihan. Yang pertama kita bisa meminta wali kelas menghubungi orang tua agar bisa membuka tugas kita atau meminta izin untuk menunda waktu pengumpulan tugas kita. Jadi Jawaban dari tim kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk diskusi. Jawaban